Oke, rata-rata tanya harga sih. Saya sering banget nggak terlalu mau jawab soal harga karena harga di momen-momen tertentu kadang-kadang nggak bisa dikendalikan. Dia pasti naik turun secara signifikan. Oke, toko di Malang di mana Mas? Di daerah Pakisaji. Belinya all shop yang rekomend di mana ya Om? Ya di saya. Nggak, ini bercanda tapi serius. Beberapa teman-teman mungkin ngelihat saya punya video review, saya punya akun Instagram, saya juga beberapa kali aktif di grup-grup Facebook, sehingga kadang-kadang teman-teman setelah beli di tempat lain ngeluhnya, ya ya sebenarnya mereka mau curhat, tapi curhatnya nadanya ngeluhnya di saya. Nah itu kadang-kadang saya sesalkan. Saya nggak ngapa-ngapain, tetapi kenapa ngeluhnya ke saya? Artinya ngeluh itu mereka kadang-kadang tidak dapat support pasca beli, tidak ada pelayanan pertanyaan, jawaban-jawaban pertanyaan atas kebingungannya di seller-seller yang menjual kebutuhan alat-alat barber lain gitu. Saya menduga sih sellernya biasanya seller-seller penjual umum, jadi bukan seller-seller yang punya basic pengetahuan tentang alat-alat. Sehingga ketika ditanya ya dia juga sama aja nggak ngerti. Maka ketika tahu konten saya di YouTube tentang review alat-alat barber, melihat Instagram saya, tahu WhatsApp saya, mereka bertanya secara pribadi. Ketika saya tanya belinya di mana, belinya kapan, itu bukan beli di saya. Nah makanya kalau misalkan ada pertanyaan beli all shop yang rekomend di mana, saya bukan mau bilang saya recommended gitu ya, tetapi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan layanan pasca beli, kalian ada kebingungan tentang alat, sama kalian ingin konsultasi tentang alat-alat, ya saya biasanya memang layani itu. Setidaknya terbukti dari komen-komen yang hampir semuanya, 90% lebih, itu pasti saya jawab di kolom komentar di YouTube. Gitu ya. Jadi saya promosi sedikit, tapi insya Allah memang ya saya harus ada buat customer saya gitu. Jadi saya menyayangkan teman-teman yang ya mungkin harga saya selisih, tapi mereka tidak mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan layanan pasca belinya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu didiskusikan, ditanyakan ke saya dan lain sebagainya. Oke, review Kemi tipe 2850, blade-nya ganti blade Pemak yang mirip Magic Clip. Wah, request. Oke, dicatat. Maaf Om melenceng dari video, mau tanya 707 set sama Kemi 2604 bagus mana ya? 707 set menurut saya. Karena iya 707 set itu digemari karena ada tambahan fitur double switch. Ya. Selebih itu soal secara performa overall dia dengan 2604 menurut saya sih hampir sama. Bang mau tanya dong, kalau saya mau beli itu Kemi yang 2604 di mana ya, tolong dijawab ya, matur nuwun. Di saya bisa, tapi sekarang barangnya kosong, jadi ya di saya nggak bisa. Atau kalian boleh lah cek marketplace ya, atau misalkan di YouTube atau di Facebook juga banyak yang berjualan secara organik. Pisaunya bisa diganti pakai pisau wall nggak Bang? Ini di Clipsik Maestro bisa. Oke. Nah, ini ada jawaban saya. Saya klik dulu. Dia bertanya di video saya soal Kemi KM2604. Kalau sama wall support taper yang KW di bawah 200 untuk pemakaian rumahan, mending beli yang mana kan? Nah, ini pertanyaan yang gampang sekali sebenarnya teman-teman. Saya tidak pernah jualan, sejauh ini saya tidak pernah jualan wall yang KW. Karena menurut saya wall KW, saya pernah pakai 5 tahun yang lalu, dia dipakai 6 bulan, itu sudah performanya menurun drastis. Yang bikin saya kecewa adalah tidak banyak seller yang menjual wall KW itu dengan keterangan yang jujur di awal. Jadi kita tahu ketika barang kita sudah terima, kita pakai, kemudian menyadari kalau itu KW. Kalau misalkan dari awal kita menyadari wall itu KW, kita beli dengan harga murah, dengan ada penjelasan yang tertentu gitu ya, soal misalkan daya tahannya, ketajaman dan lain sebagainya, itu mungkin tidak terlalu menyakiti hati. Tapi yang bahaya adalah tidak semua seller biasanya bersikap seperti itu. Ya banyak sih seller yang bagus-bagus, tapi ada aja oknum-oknum seller yang biasanya tidak menjelaskan secara logis. Lah, menurut saya ketimbang kalian cari wall KW,
mending barang-barang Cina seperti ini. Dari awal kalian tahu speknya, kalian tahu harganya, kalian tahu resikonya beli barang-barang Cina. Jadi nggak akan bikin sakit hati gitu ya. Jadi kalau ditanya sama wallpaper yang KW, apalagi yang ini di bawah 200 KW2 ini ya, mana? Itu mending yang mana ya? Mending 2604. Oke. Bang, kalau Bang mau tanya untuk kaset 800 apakah bisa mata pisaunya diganti plate Fitway Mark? Belum bisa coba tapi kemungkinan besar bisa. Oke, ini idenya bagus Mas, mohon maaf sebelumnya, tapi kameranya harus shooting ke barang yang ganti plate-nya, kalau di shooting ulang pas bagian ganti plate-nya. Oh iya, kemarin yang saya review 8 alat sekaligus itu ya, yang saya ganti-ganti plate-nya, memang kan mejanya penuh, nggak ada operator yang pegang kamera juga, jadi mohon maaf ketika plate diganti tidak ada arah zoom ke barangnya. Mohon maaf ya sekali lagi, tapi nanti ini jadi bahan koreksi. Oke, saya klik dulu ini, ada pertanyaan. Hai Om, kalau untuk hari clipper terbaik itu mana ya kalau merek Keme? Ini saya jawab apa ya? Oh ini, saya jawabnya secara umum sih. Sejauh yang saya ketahui jajaran clipper oke dari Keme itu 1986, 2600, 2604, dan 707 set. Ya karena memang kalau misalkan mau spesifik sebutkan satu, biasanya satu tipe ke tipe yang lain itu tidak selalu sama speknya, atau dia bermain di kelas-kelas yang tidak sama. Jadi ada misalkan kan nggak fair ya kalau misalkan kita membandingkan dia yang memang bermain-main di skala tengah dengan kita bandingkan yang bermain-main di skala atas, kan nggak imbang. Jadi ya saya sebut aja beberapa yang saya ketahui baik. Jadi saya ulang lagi, yang saya anggap baik adalah 1986, 2600, 2604, dan 707 set. Nah tadi kenapa kok ada 1986 tetapi 1996-nya enggak? Karena dari beberapa pengalaman saya, dari beberapa hasil review saya di tempat lain, dari beberapa hasil diskusi saya yang saya simak, 1996 seperti pertanyaan sebelumnya tadi memang cenderung gampang panas di plate-nya. Kalau sama WMAX lebih bagus mana Om? Ini pertanyaan apa ya? Oh, dia tanya di video saya soal Keme 5027. Pertanyaannya adalah sama Keme 5031 lebih bagus mana ya? Oke, jawaban saya adalah biasanya kalau terlalu banyak tambahan fiturnya malah kurang maksimal. Jadi ini jujur-jujuran aja, saya itu terkadang nggak terlalu suka dengan clipper atau trimmer yang terlalu banyak fiturnya. Misalkan ada tambahan fitur LCD indikator, terus ada tambahan fitur bisa plus minus RPM-nya, itu saya nggak terlalu suka. Selain secara fisik itu, saya lebih suka hal-hal yang berbau klasik gitu ya. Juga menurut saya nanti performanya itu dia akan termakan dengan tambahan fitur-fitur lain. Gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat produk-produk dari Wall misalkan, itu dia yang sesederhana itu desainnya. Kita butuhnya untuk mencukur performa dari plate-nya, ketajaman, kecepatannya, ya sudah mereka fokus di sana. Jadi tidak ditambah fitur-fitur yang menurut saya nggak penting. Jadi itu ya kalau misalkan mau dapatkan apa namanya pertimbangan beli alat, kalau saya sih salah satunya itu cari yang minim fitur aja. Kalau misalkan butuhnya memang buat bercukur, ya yang maksimal dipercukur aja, nggak usah ditambahin lampu-lampu mungkin apa, menurut saya nggak penting. Tapi ya perlu, nggak penting tapi perlu, lain ya. Kalau penting kan dia harus ada, kalau perlu ya seperlunya aja. Memang biasanya kalau misalkan LCD indikator sih pengecualian, karena dia nanti hubungannya sama mengetahui performa alat kita ini masih berapa persen kekuatannya, itu pengecualian sih. Bang, dicoba di rambut dong. Kalau kebanyakan dicoba di rambut, saya gundul dong. Enggak, saya tahu sih arah ngomongnya di mana. Dia tanya di soal, dia mengomentari di video saya yang Keme Trimmer 1971 yang ini. Dicoba di rambut artinya memang dipraktekkan ke model. Ya, itu tadi saya di awal sudah menjawab ya. Waktu saya untuk mencoba ke model biasanya belum cukup. Nanti kalau misalkan saya punya tim, saya bisa kerjakan dengan bantuan teman-teman lain, mungkin saya akan kerjakan seperti requestnya teman-teman. Oke.
Mas mau tanya kalau mau bikin botak licin apakah shaver bisa dipakai? Bisa, malah shaver itu alat utama untuk bikin botak yang licin banget. Tetapi tidak bisa dipakai sendirian. Ya minimal itu harus dibantu oleh trimmer dulu, kemudian baru ke shaver. Oke, mungkin gitu aja. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lain, nanti video saya terlalu lama dan membosankan. Tetapi terakhir saya mau jawab pertanyaan tentang, bukan pertanyaan sih, beberapa kali teman-teman itu komen di tempat saya, dan kesimpulan saya adalah masih banyak teman-teman yang kebingungan antara beda antara clipper dan trimmer. Oke, pelan-pelan saya jelaskan ya. Produk-produk dari Cina itu saya sebel banget karena mereka biasanya nggak sinkron bikin keterangan antara satu produk dan yang lain sebagainya. Kita misalkan langsung aja ya. Keme yang ada di sini saya baca dari Keme 1986, dia professional hair clipper. Keme yang 707 set professional hair clipper. Lipstick professional hair clipper. Oke, ini nggak ada keterangan di belakang, saya nggak bisa lihat. Ini tapi juga sebenarnya kan clipper. Keme yang ini saya baca dulu. Nggak ada keterangannya juga, dan ini juga clipper. Lipstick yang itu professional hair clipper. Jadi semuanya itu sepakat bahwa ini hair clipper. Tetapi untuk keterangan yang seperti ini, dia agak aneh. Dia jelaskan alat ini dinamai Keme Professional Hair Clipper tipe 1971. Padahal kalau di Indonesia, teman-teman barber adalah menganggap ini sebagai trimmer gitu ya. Jadi kenapa kok seperti itu sih? Ini juga keterangannya dari Keme itu, yang trimmer-trimmer seperti ini dijelaskan sebagai hair clipper. Sebenarnya kalau bahas tentang trimmer itu asal katanya dari trim. Ya, maka kegiatannya adalah, kata kerjanya adalah trimming gitu. Trim itu beda dengan cut. Kalau cut nanti dia kata kerjanya jadi cutting. Ya, alatnya namanya cutter gitu. Kalau trim, kata dasarnya trim, kata kerjanya adalah trimming, kata bendanya adalah trimmer. Lah, yang dimaksud trim adalah dia memotong tetapi tidak dalam porsi yang besar. Jadi misalkan tangan saya itu sepanjang ini, kalau kalian sebut cut, dia dipotongnya tepat di tengah. Jadi punya porsi yang banyak. Dia dipotong banyak. Ya, tetapi kalau trim itu seperti ini. Jari saya tidak rata, ya, ada kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Nah, ketika saya ingin membuat ini rata, misalkan ini adalah barang gitu ya, ini saya trim. Jadi dia nanti lurus. Jadi menghilangkan sebagian yang tidak rata ini, ditrim, sehingga ini jadi presisi. Gitu ya. Ini ilustrasi aja. Jadi dipotong seperti ini. Dia ditrim seperti ini hilang, jadi nanti antara yang jempol dan ini dia jadi lurus. Itu hanya ilustrasi saya untuk menggambarkan apa sih perbedaan antara cutting dan trimming. Trimming lebih seperti itu. Jadi dulu waktu saya masih bekerja di sebuah industri, ada bagian finishing itu trimming serat. Jadi ada serat, dipres, kemudian hasil akhirnya dia di samping-sampingnya nggak oke, dia nggak presisi, dan itu masuk mesin namanya mesin trimming. Nah, di kebutuhan barbershop, trimming itu adalah kegiatan finishing. Jadi rambut-rambut yang di bawah ini ketika dia ada lebih-lebihnya, belum presisi, belum rapi, nah dipotong di bagian itu. Jadi ada yang memotong sedikit. Sedangkan kalau misalkan kalian itu memotong rambut, bagian atas, bagian samping, itu lebih ke cutting. Karena kalian akan memotong bagian rambut yang tidak hanya untuk merapikan finishingnya, tapi juga untuk memotong dari panjang ke pendek. Mungkin itu ilustrasi sederhana dari saya. Sehingga kita harus sepakat dulu menyebut trimmer dan clipper itu nanti adalah clipper produk yang kita butuhkan untuk alat utama sebagai penunjang pekerjaan dia motong proses awal dari panjang menuju pendek gitu ya. Makanya alatnya besar-besar seperti ini karena dia alat utamanya. Nah, sedangkan trimmer dia alat pembantu yang difungsikan untuk memotong bagian-bagian tertentu yang hanya kurang sedikit-sedikit aja sebagai finishing, yang fungsinya lebih untuk merapikan atau membuat detail hasil potongan totalnya di akhir proses memotong. Oke, nah
perbedaan secara fisik biasanya body clipper ini lebih besar, sedangkan body trimmer dia lebih kecil. Kalau yang lain biasanya ada clipper itu pakai taper lever ya, sedangkan trimmer kebanyakan tidak. Tetapi itu sebenarnya bukan yang utama, karena sekarang produk-produk clipper tertentu yang memang dia dipasarkan untuk masyarakat umum juga tidak ada taper levernya. Jadi kita spesifik aja, yang mungkin benar-benar krusial itu adalah clipper badannya besar, dia memotong rambut dalam jumlah yang banyak, ukuran yang panjang dan tebal gitu ya. Kalau yang ini dia memotong dalam ukuran yang kecil, butuh sedikit, dan punya yang finishing hasil akhir. So demikian penjelasan dari saya, demikian Q&A hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, nggak akan cukup waktu kalau kita bahas semuanya. Saya akan lanjut dalam kesempatan berikutnya. Kalian komen-komen di bawah untuk media diskusi kita gitu ya. Saya mulai senang sekarang teman-teman yang ngikuti channel saya itu sudah berani bersuara, sudah banyak berkomentar, sudah mengkritik saya. Saya terima kasih sekali, saya mengapresiasi itu semua, sehingga saya juga punya bahan masukan-masukan lain sebagai tambahan ilmu saya buat review produk-produk yang saya ketahui. Dan klik like apabila kalian suka dengan video ini, klik dislike kalau kalian nggak suka, saya nggak masalah. Saya malah akan menjadikan dislike seperti itu sebagai bahan saya berkaca apakah saya masih banyak kurangnya dalam melakukan review, dan share kepada teman-teman kalian apabila dirasa video dari saya bermanfaat. Dan yang paling penting adalah subscribe supaya kita tidak ada jarak lagi, setiap info-info terbaru dari saya kalian segera bisa mengetahui. Dan yang lebih solid adalah bunyikan tombol notifikasinya, karena saya bisa aja upload itu video kapanpun saya longgar, dan kalian jadi tidak ketinggalan info-info terbaru dari Alat Barber mengenai trennya saat ini, harga update-nya saat ini, atau misalkan barang-barang yang baru beserta kelebihan dan kekurangannya, kalian nanti supaya bisa segera tahu. So itu aja mungkin video kali ini dari saya. Yang penting sekali lagi saya ingatkan, dan sebagai penutup video kesempatan pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe.